Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memperdamaikan kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu sendiri dengan Dikau, Yesus yang menebus dan menyelamatkan kami. Perbaharuilah kami terus-menerus dengan semangat pertobatan yang dijiwai oleh semangat korban Putra-Mu yang senantiasa membela kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 6 ayat 1-5. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil yang kita baca pada hari ini, kita berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan kita yang membela para muridnya ketika para murid diserang oleh orang-orang Farisi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ketika orang-orang Farisi menyerang Yesus, Yesus dengan sabar menghadapi mereka. Karena Yesus pun hadir, datang juga untuk menyelamatkan mereka. Kita tahu salah satu orang Farisi yang terselamatkan oleh Yesus dan mengalami perubahan, bahkan membela Yesus, yang bernama Nikodemus. Nikodemus sebagai orang Farisi pun yang tadinya bertanya kepada Yesus dengan pertanyaan yang jujur, yang polos, dan berdiskusi semalam-malaman dengan Yesus, bagaimana digambarkan dalam Injil Yohanes bab 3. Nikodemus diselamatkan. Kita tahu pada saat Yesus disalibkan, Nikodemus yang datang dan menerima Yesus yang wafat, juga mengurapi dengan rempah-rempah, kemudian membantu proses pemakaman Yesus bersama Yusuf dari Arimatea. Maka Yesus tidak pernah diskriminatif terhadap orang-orang yang menyerangnya pun. Yesus tetap sabar, penuh kasih, menawarkan keselamatan. Bahwa kemudian ada yang menerima atau tidak menerima dan menolak Yesus, yaitu tanggung jawab yang bersangkutan.
Ketika Yesus yang diserang oleh orang Farisi, Yesus sabar dan tetap penuh kasih. Berbeda seperti yang kita dengar pada hari ini, ketika yang diserang adalah murid-muridnya, para rasul, Yesus membela mereka. Para rasul yang kelaparan memetik dan menggisar gandum lalu memakannya, diserang oleh orang Farisi, dikatakan melanggar hukum Sabat. Dan Yesus membela mereka. Pembelaan yang diberikan Yesus bersumber dari otoritas Yesus sendiri. Yesus menyatakan bahwa Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yang dimaksud sebagai Anak Manusia di sini tidak lain adalah Yesus sendiri. Yesus yang datang untuk menanggung penderitaan demi penebusan seluruh umat manusia dari belenggu dosa. Dan Yesus yang datang dalam otoritas itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat tunduk pada Kristus, bukan manusia yang tunduk pada hari Sabat dengan segala beban-beban yang harus ditanggung, tetapi Yesus membebaskan, bahkan bukan demi melanggar hukum Sabat. Yang utama bagi Yesus adalah menyelamatkan. Yang utama bagi Yesus adalah menyelamatkan, dan itulah tujuan Yesus. Itulah sebabnya pada hari-hari Sabat Yesus sendiri menyembuhkan, memerdekakan, memulihkan, dan itu yang kemudian sering mendapatkan serangan dari kaum Farisi, termasuk juga ahli-ahli Taurat yang menduduki kursi-kursi Musa, kata Yesus. Dalam arti tertentu Yesus menghormati mereka. Kepada para murid Yesus bersabda, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat telah menduduki kursi-kursi Musa. Ikuti apa yang mereka katakan dan ajarkan, tetapi jangan ikuti perilaku mereka yang kerap kali hanya menaruh beban-beban berat kepada umat, tetapi tidak mau menyentuh sedikit pun beban itu. Kritik Yesus keras dan tegas kepada orang Farisi agar mereka semua terbuka untuk menerima keselamatan. Namun ketika para rasul yang diserang, Yesus juga tegas dan keras. Bukan semata-mata demi melawan orang-orang Farisi dan otoritas mereka, tetapi demi membela para muridnya, demi membela para rasulnya dengan otoritas Yesus yang lebih besar dari Musa. Yesus yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, membaca Injil pada hari ini mendorong dan menggerakkan kita untuk senantiasa bersyukur dan bersukacita karena Yesus selalu membela kita. Kita orang yang lemah, rapuh, ringkih dan berdosa justru dibela oleh Yesus. Bahkan Yesus Kristus mendamaikan kita, orang-orang yang berdosa ini, dengan Allah sendiri. Persis disinilah Yesus menyatakan wajah kerahimannya kepada kita. Dalam devosi kerahiman ilahi, kita berseru, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan kepada seluruh dunia. Lalu kita berdoa, Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kami dan dosa-dosa seluruh dunia. Mari sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih,
kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa membela kita agar kita diselamatkan. Dan dari pihak kita diundang untuk mempersembahkan hidup kita dalam iman, harapan, dan cinta kita kepada Tuhan yang kita ekspresikan juga dalam kasih sayang, kepedulian, perhatian, bela rasa kita kepada sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Selamat beraktivitas. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.